Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan bab mengenai akuntansi organisasi sosial dan organisasi lingkungan hidup. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama Atika Putri NPM 124, yang kedua Karisma Putri NPM 136, yang ketiga Novita Rizka NPM 137, yang keempat Aprilia NPM 139, dan yang kelima adalah Haikal Yasir NPM 226. Pengertian organisasi sosial. Organisasi sosial adalah sekumpulan ikatan sosial yang sengaja dibentuk oleh masyarakat dengan menjalankan fungsi sebagai sarana penciptaan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan negara di berbagai bidang. Adapun definisi organisasi sosial dari pemikiran para ahli seperti berikut. Elliot dan Merrill mendefinisikan organisasi sosial sebagai suatu gambaran keadaan yang menjalankan peranan dan kedudukan beberapa sekumpulan individu dalam kesatuan sosial yang berfungsi sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Stephen Hahn mendefinisikan organisasi sosial sebagai bentuk pengorganisasian kegiatan-kegiatan sosial dalam lingkup kelompok yang berlandaskan pada relasi sosial, serta dengan melibatkan peranan pengawasan sosial. Amitai Etzioni, organisasi sosial merupakan kesatuan sosial dalam bentuk berkelompok-kelompok yang sengaja dibentuk dengan tujuan tertentu. Ogburn dan Nim, organisasi sosial adalah artikulasi berbagai bagian yang melakukan berbagai fungsi. Ini adalah perangkat grup aktif untuk menyelesaikan sesuatu. Ciri-ciri organisasi sosial. Yang pertama, penggunaan batasan operasional yang jelas. Yang kedua, memiliki identitas organisasi yang jelas. Yang ketiga, terdapat struktur keanggotaan dan status formal yang jelas. Yang keempat, memiliki dasar nilai dan norma. Yang kelima, bersifat formalitas. Yang keenam, memiliki tingkatan-tingkatan dalam struktur kekuasaan dan kewenangan. Yang ketujuh, mempunyai tujuan dan kepentingan yang jelas dan terarah. Fungsi organisasi sosial. Yang pertama, sebagai pedoman dalam kehidupan berkelompok. Yang kedua, menjaga keutuhan dan kesatuan masyarakat. Yang ketiga, memberikan pengawasan kepada masyarakat. Peran organisasi sosial. Suatu organisasi mempunyai arti penting dalam masyarakat karena organisasi dapat membantu atau mengajak masyarakat untuk lebih aktif dalam lingkungan dan kehidupannya. Organisasi bisa sebagai pendukung proses sosialisasi yang berjalan di sebuah lingkungan bermasyarakat. Yang paling utama, organisasi merupakan tempat atau wadah aspirasi dari sekelompok individu yang berbeda-beda. Organisasi juga dapat digunakan sebagai tempat pengontrolan atau pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan dan kerja dari sebuah pemerintahan yang sedang berjalan atau bisa disebut organisasi berbasis politik. Sumber dana organisasi sosial. Yang pertama, pendapatan dari kegiatan program. Yang kedua, pendapatan dari donasi atau sumbangan. Yang ketiga, pendapatan dari hibah. Laporan keuangan organisasi sosial. Para pengguna laporan keuangan organisasi sosial memiliki kepentingan bersama yang tidak berbeda dengan organisasi bisnis, yaitu untuk menilai yang pertama, jasa yang diberikan oleh organisasi sosial dan kemampuannya untuk terus memberikan jasa tersebut. Kemudian yang kedua, cara manajer melaksanakan tanggung jawabnya dan aspek kinerja manajer. Kemampuan organisasi untuk terus memberikan jasa dikomunikasikan melalui laporan posisi keuangan yang menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, aktiva bersih, dan informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut. Laporan ini harus menyajikan secara terpisah aktiva bersih, baik yang terikat maupun yang tidak terikat penggunaannya. Pengertian organisasi lingkungan hidup. Organisasi lingkungan adalah organisasi yang bekerja melindungi, menganalisis, dan memantau perubahan lingkungan terhadap penyalahgunaan atau degradasi. Organisasi dapat berubah suatu
yayasan, perusahaan nirlaba, LSM, ataupun lembaga pemerintah. Organisasi lingkungan dapat bekerja secara global, nasional, regional, ataupun lokal. Organisasi lingkungan yang utama adalah United Nations Environment Programme dan Intergovernmental Panel on Climate Change. Ciri-ciri organisasi lingkungan hidup. Yang pertama, memiliki identitas organisasi yang jelas. Yang kedua, kelembagaan yang jelas. Yang ketiga, memiliki tujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang lebih baik. Yang keempat, memiliki prinsip-prinsip yang jelas. Dan yang kelima, beranggotakan siapa saja yang peduli dan berminat mendukung organisasi lingkungan hidup. Fungsi organisasi lingkungan hidup. Yang pertama, mewujudkan suatu tatanan sosial, ekonomi, dan politik yang adil dan demokratis yang dapat menjamin hak-hak rakyat atas sumber-sumber kehidupan dan lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan. Yang kedua, mewujudkan lingkungan hidup Indonesia yang lestari. Kemudian yang ketiga, mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang profesional, berwawasan pembangunan berkelanjutan menuju masyarakat sejahtera. Selanjutnya adalah peran organisasi lingkungan hidup. Terdapat 5 peran organisasi lingkungan hidup. Yang pertama adalah mengembangkan potensi kekuatan dan ketahanan rakyat. Yang kedua, mengembalikan mandat negara untuk menegakkan dan melindungi kedaulatan rakyat. Yang ketiga, mendekonstruksikan tatanan ekonomi kapitalistik global yang menindas dan eksploitatif menuju ke arah ekonomi kerakyatan. Yang keempat, membangun alternatif tata ekonomi dunia baru. Dan yang kelima adalah mendesakkan kebijakan pengelolaan sumber-sumber kehidupan rakyat yang adil dan berkelanjutan. Sumber dana organisasi lingkungan hidup. Sumber pendanaan organisasi lingkungan hidup berasal dari iuran anggota, sumbangan penduduk individu, serta lembaga dana yang lain, nasional maupun internasional, sepanjang tidak mengikat dan tidak berasal dari kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan visi misi serta nilai-nilai organisasi lingkungan hidup. Dana tersebut dikendalikan berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan serta dipertanggungjawabkan secara berkala kepada komponen organisasi lingkungan hidup dan kepada publik. Laporan keuangan organisasi lingkungan hidup. Laporan lingkungan digunakan untuk menjelaskan pengungkapan oleh entitas dari data yang berhubungan dengan lingkungan, diaudit atau tidaknya, mengenai resiko lingkungan, dampak lingkungan, kebijakan, strategi, target, biaya, kewajiban, atau kinerja lingkungan kepada orang yang tertarik terhadap informasi sebagai bantuan untuk menghubungkan mereka dengan pelaporan entitas melalui salah satunya yaitu yang pertama dapat dengan melalui laporan tahunan, yang kedua laporan kinerja lingkungan perusahaan yang berdiri sendiri, yang ketiga situs pusat pernyataan lingkungan, dan yang terakhir atau beberapa media lainnya. Berikut kesimpulan yang dapat kami ambil dari presentasi kami hari ini. Yang pertama, organisasi sosial merupakan organisasi yang dibentuk dalam rangka sebagai pedoman, memberikan penjagaan dan pengawasan terhadap masyarakat agar terciptanya partisipatif aktif masyarakat secara berkelanjutan. Yang kedua, organisasi sosial dan organisasi lingkungan hidup termasuk dalam organisasi nirlaba, di mana yang memiliki prioritas dalam kegiatan sosial dan lingkungan hidup. Yang ketiga, organisasi sosial terfokus dalam kegiatan kemasyarakatan dan bernegara. Yang keempat, organisasi lingkungan hidup memiliki kegiatan yang mencakup dari segala segi lingkungan kehidupan, termasuk sosial, ekonomi, dan lingkungan.